Setelah video sebelumnya, perjalanan dari Bekasi menuju Cirebon, maka kali ini kita akan bersambung untuk video kedua ya. Jadi ini adalah video etape kedua. Jadi setelah kita makan di Cirebon, kita akan lanjut perjalanan menuju ke Salatiga. Tadi baru makan di Palgentong Hajah Tasyah ya. Tadinya kita mau beli di Haji Aput, cuman karena pas jam 12 siang dan hari Jumat, mereka ini ya apa namanya istirahat untuk eh, ini kali ya, istirahat untuk sholat Jumat kali ya. Jadinya tadi tutup, makanya kita ke sebelahnya teman-teman. Tadi makan sate itu harganya 70.000, sate kambing muda. Nasinya satunya 7.000. Kemudian empal gentongnya 27.000. Es teh manis 5.000 teman-teman. Untuk rasa sih so-so aja sih teman-teman ya. Untuk kambing mudanya eh, masih banyak sih yang lebih enak teman-teman. Di Bekasi pun masih banyak yang lebih enak daripada ini. Untuk empal gentongnya, kalau dibandingin dengan soto Betawi Haji Globe yang di Pasar Baru, lebih ke Haji Globe sih teman-teman. Selamat datang di kota Cirebon. Kita mau ke alun-alun Cirebon dulu ya teman-teman ya. Nggak abdol sih kalau eh, melintas kota nggak ke alun-alunnya ya. Oh, parkir motor di sini. Ya, nggak bisa parkir kayaknya. Oke teman-teman, ini alun-alun Cirebon teman-teman. Tapi tidak bisa parkir kayaknya. Jadi kita lanjut saja ke kanan. Foto di itu aja lah, depan Klaton aja.
Oke, Cirebon ini sepertinya sih mirip-mirip sama Solo ya teman-teman ya. Gak ada tanda berhenti kan? Mirip-mirip kota Solo. Dia juga ada keratonnya teman-teman, tapi keraton yang sudah kelenteng, kelenteng. Kiri apa kanan? Pada ke kiri ya. Teman-teman, kita mau mengarah ke Keraton Kasepuhan ya. Jadi di Cirebon ini ada 4 keraton ya. Ada Keraton Kasepuhan, Kanoman, terus ke Prabon kalau nggak salah, terus satu lagi Cerbonan atau apa gitu lah teman-teman. Jadi ada keraton di sini. Jadi kita akan di sini teman-teman, Keraton Kanoman yang sebelah kanan jalan ini. Ini Keraton Kanoman nih sebelah kanan, tapi pasar dia. Ini nih Keraton Kanoman nih di dalam sana. Ramai sekali teman-teman. Ini kayaknya tempat ziarah juga ya teman-teman. Ini kiri. Oke teman-teman, masih di Cirebon teman-teman, dan kita akan menuju ke checkpoint berikutnya di Kota Tegal teman-teman. Jadi setelah ini kita mungkin akan istirahat di Kota Tegal ya. Jadi seperti ini Kota Cirebon di siang hari panas kentang-kentang. Tadi di Cirebon cuman
makan, terus coba ke alun-alun, cuman nggak bisa berhenti teman-teman karena ada tanda larangan berhenti. Jadi harus diparkir di tempat parkir yang disediakan. Tapi karena kita bawaannya banyak, pakai helm, terus harus naruh motor kan agak ribet ya teman-teman. Tadi kirain bisa kita taruh motornya di depan alun-alun, terus cuman foto-foto sebentar. Ternyata tidak bisa teman-teman. Jadi ya udahlah ya. Kita terus tadinya mau foto di depan keraton juga, tapi ternyata ramai sekali teman-teman. Untuk keraton Kanomanya di depan udah jadi pasar yang ramai banget. Kemudian di keraton Kasepuhannya juga seperti itu juga teman-teman. Ramai banget peziarah. Jadi karena kita juga nggak mau naruh motor dan ribet bawaannya, ya udahlah kita bablas saja teman-teman. Kita kali ini mengarah ke Kanci, mengarah ke Losari, Brebes, kemudian Tegal. Mungkin sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lah teman-teman sampai ke Tegal ya. Kita sampai di tol keluar Kanci ya teman-teman. Jadi di sini adalah pertemuan truk-truk dari tol Palikanci ke arah jalur Pantura ini ya. Karena kebanyakan truk-truk itu lewat tol ya, lewat tol untuk di daerah Cirebonnya. Jadi biasanya di sini akan rame lagi truk-truk seperti ini teman-teman. Losari teman-teman, kita sudah sampai di Losari, Kabupaten Cirebon ya. Jadi setelah Losari ini nanti kita akan masuk ke Brebes, kemudian Tegal. Mungkin dari sini masih sekitar 30 menit lagi ya sampai ke Tegalnya. Sudah jam 14 lebih. Sudah jam 2 siang ini teman-teman. Jadi kita sudah sekitar 7 jam ya. Tapi tadi sempat istirahat sekitar 1,5 jam teman-teman. Mungkin lebih ya, hampir 2 jam mungkin teman-teman. Jadi untuk berkendaranya mungkin masih sekitar 5,5 jam atau 5 sampai 6 jam lah teman-teman. Ini ada perbaikan jalan teman-teman. Jadi di Pantura ini sepertinya ada banyak proyek ya, ada banyak proyek pengerjaan jalan ya. Jadi ya seperti ini teman-teman. Jadi agak macet ya karena satu jalan dipakai buat 2 jalur. Oh, sudah sampai Brebes teman-teman ini. Sudah ada Tugu Selamat Datang di Kota Brebes ya. Dan ini juga sepertinya perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tidak terlihat teman-teman, terhalang dengan truk depan ini teman-teman. Untuk Tugu Selamat Datang di Kabupaten Brebes.
Jadi kita sudah sampai di Jawa Tengah ini teman-teman. Oh teman-teman, kita sudah di Brebes Kota ya teman-teman ya. Dan tadi kita sudah melewati exit juga ya, exit tol Brebes. Jadi ini kita menuju ke Kota Tegal ya. Jadi kita nggak lewat jalan lingkar luar Brebes Tegal ya. Jadi kita lewat kotanya karena kita mau istirahat dulu di tempat favorit ketika jalan tol belum ada teman-teman. Kita sampai Brebes setengah 3 teman-teman. Tadi kita sudah isi bensin pakai pertalite lagi. Tadi isi 45, jadi kita sudah pakai 40 sama 45 ya teman-teman. Truk-truk besar itu mereka pada lewat jalan lingkar luarnya. Jadi mereka tidak lewat Brebes Kota dan Tegal Kota. Oke, kita lurus teman-teman ke arah Tegal. Ini sepertinya jembatan baru ya teman-teman ya. Masih kinclong. Ini dia alun-alun Brebes teman-teman. Alun-alun Brebes. Kita lurus ke arah Tegal. Brebes G teman-teman platnya. Berarti Pekalongan, Tegal, Brebes plat G ya. Sedangkan tadi di Cirebon untuk platnya pakai plat E. Seperti depan itu teman-teman, plat E itu plat Cirebon ya. Daerah Cirebon. Indramayu bisa jadi E juga. Oke teman-teman, ini jalan antara Brebes menuju ke Tegal. Kok belum ini ya, belum nemu telur asin teman-teman. Padahal dulu di sepanjang jalan ini banyak banget teman-teman jualan telur asin. Cuman sekarang sepertinya berkurang untuk penjualan telur asin ya. Sudah sampai Tegal teman-teman. Jadi kita mau istirahat di Tegal dulu, kemudian lanjut nanti mungkin istirahat lagi di Pekalongan atau di Alas Ruban. Lihat nantilah. Kayaknya nanti juga istirahatnya semakin sering ya, karena ya udah berjalan 6 jam 7 jam gitu, udah mulai capek pantatnya. Jadi kita santai aja, santai sampai ke sholat 3 agak malam juga tidak masalah ya. Yang penting kita nanti sore sudah lewat di Alas Ruban. Sebelah kiri ini ada Terminal Tegal teman-teman. Terminal Tegal.
Jadi kita ke Tegal mau cari apa ya? Mau cari warteg apa ya? Siapa tahu beda gitu rasanya. Parkiran motor di mana? Halo teman-teman, kita sedang berada di kota Tegal dan sekarang sekitar jam setengah 4, eh jam 4 kurang seperempat teman-teman, 15.47. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Salatiga ya teman-teman. Udah lama teman-teman tidak melewati kota Tegal ya, karena selama ini kalau ke Salatiga kalau naik mobil pasti lewat tol, kemudian kalau naik, oh ya teman-teman, sempet Lebaran kemarin kita ke Tegal teman-teman, cuman nggak lewat di sini ya karena kita cuman di sekitar ini aja apa, stasiun kota Tegal aja ya. Stasiun kota Tegal itu kanan jalan teman-teman. Jadi ini ke kanan itu bisa mengarah ke stasiun Tegal. Jadi waktu Lebaran kemarin kita sempet transit di Tegal karena tidak dapat tiket yang langsungan ke Semarang ya. Jadi mau nggak mau kita harus transit ke Tegal dan waktu transitnya kita sekitar 2 jaman di Tegal ini. Jadi waktu itu sempet jalan-jalan di sekitar alun-alun Tegal ya, dan cari makan di daerah Tegal. Ini nanti kita untuk mengarah ke Semarang kita akan melewati Pemalang, Pekalongan, kemudian Batang, Weleri, Kendal, kemudian Semarang teman-teman. Jadi masih cukup lumayan jauh ya. Tadi coba lihat di map sih masih sekitar 5 jam ya untuk sampai ke Salatiganya. Kalau ke Semarangnya mungkin sekitar 4 jaman. Oke teman-teman, kita sudah sampai Pemalang teman-teman. Jadi aduh, jadi kita akan lewat lingkar luarnya aja ya. Kita nggak lewat kota Pemalangnya ya, kita lewat melintas saja di lingkar luarnya ya. Karena ini sudah lumayan sore teman-teman, udah jam 4-an.
jam setengah 5 teman-teman, 16.23. Jadi kita lanjut aja langsung Pekalongan ya. Pekalongan nanti eh, kalau bisa sih langsung saja ke arah Gringsing atau ke arah Alas Roban ya teman-teman. Mirip-mirip kota-kota di Pantura. Nih stasiun Pekalongan teman-teman. Kanan jalan stasiun Pekalongan. Ini kita akan lewat kota, di tengah kota Pekalongannya teman-teman. Tengah kota Pekalongan seperti ini. Dari zaman dulu sampai sekarang lewatnya di sini. Semarang kita ambil kanan teman-teman, dan ini alun-alun Pekalongan. Ini kita ke arah Semarang. Oke, kalau ke kiri ini ke arah kota teman-teman. Jadi kita lurus saja ya, ngikutin jalur utama Panturanya aja. Sudah mulai gelap teman-teman, dan kita masuk ke area Alas Roban ya. Jadi udah mulai banyak pohon-pohon besar nih di kiri jalan kita. Dan jalan juga udah mulai naik turun ya. Sudah mulai gelap, sudah mulai sekitar jam 6 kurang ini teman-teman. Sampai Subah teman-teman. Halo teman-teman. Kita sudah mau melewati Alas Roban ya, sudah tinggal keluar dari Alas Robannya ini. Jadi tadi ada jalur ke kanan itu ke arah jalur-jalur biasa truk lewat ya. Dan kita kali ini kita akan lewat ke jalur untuk kendaraan pribadi ya, motor, mobil gitu. Lewat sini ya, lewat yang sebelah kiri. Kalau yang kanan itu lewat jalur yang agak ekstrim ya, jadi jalur yang lama. Kanan jalan itu teman-teman, itu adalah jalur lama ya, jalur lama Alas Roban. Jalurnya kalau yang kanan itu agak ekstrim ya, dan gelap, dan yang sering ini ya teman-teman, sering ada cerita-cerita horornya. Ini turunan agak lumayan panjang teman-teman. Jadi siapkan rem kalian agar rem tidak blong ya, dan nggak usah ngebut aja lah di sini. Santai aja teman-teman kalau di sini.
Oke teman-teman, kita sudah meninggalkan Lalas Ruban. Jadi sekarang kita menuju ke Weleri dan Kendal. Teman-teman, kita sudah di Gringsing teman-teman. Jadi Gringsing ini adalah tempat pemberhentian untuk bis-bis ya. Jadi untuk bis-bis malam dari daerah Jogja, Solo, kemudian daerah Jawa Timur, kebanyakan akan berhenti buat servis makan di sini ya. Dia akan keluar di exit tol Weleri, kemudian ke arah sini untuk servis makan teman-teman. Tapi hanya untuk dari arah timur ya teman-teman. Kalau dari arah barat biasanya servis makannya ada di Subang atau di Cikamurang ya. Sebelah kanan teman-teman itu jembatan Kalikuto. Sebelah kanan teman-teman jembatan Kalikuto teman-teman. Itu jembatan untuk jalan tol ya. Ikonik ya, dengan melengkung warna merah. Jadi kita tidak melewati jalur lingkar luar Weleri ya. Kita masuk kotanya dan kita udah mau, dan karena malam kita santai aja ya. Kita di Weleri teman-teman. Untuk ke Salatiga masih sekitar 2 jam lebih lah. Jadi tapi kita mau santai aja sih. Mau sampai jam 10 atau jam 11 sampai Salatiga juga tidak jadi masalah ya. Nanti kita juga masih lewat di Semarang, kemudian Ungaran, Bawen, dan Salatiga. Sampai Kendal teman-teman. Kita sudah mau masuk ke Kendal ya. Ini udah mau masuk ke Kendal, jadi di Kendal ini kita hanya melintas saja ya. Kendal kita melintas menuju ke Semarang. Oke, lanjut. Kanan ini adalah alun-alun Kendal teman-teman. Ini alun-alun Kendal. Kita melintas saja teman-teman. Cukup ramai ya karena ini long weekend. Untuk sebagian besok juga libur teman-teman ya. Hari Sabtu besok. Jadi untuk tempat-tempat nongkrong kemungkinan bakal rame ya.
Oke teman-teman, kita berada di jalan lingkar luar Kaliwungu ya. Ini sudah mau masuk ke wilayah kota Semarang. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke kota Semarang. Di kiri jalan itu adalah Terminal Mangkang. Jadi ini nanti kita tinggal masuk ke kota Semarangnya, kemudian mengarah ke Candi. Candi terus naik ke Gombel, mengarah ke Ungaran teman-teman. Sudah setengah 9 teman-teman, baru nyampe di kota Semarang. Semarang ke Salatiga itu sekitar sejam lebih lah, sejam lebih dikit. Itu sebelah kiri itu rumah sakit umum Karyadi teman-teman. Ini kita kalau naik BRT lewat yang sini nih. Ini kita berada di daerah Candi Semarang teman-teman. Jalurnya memang seperti ini teman-teman, naik. Ini kita menuju Semarang atas teman-teman. Jadi dari sini nanti kita masih naik lagi di Gombel. Jadi Semarang ini terbagi menjadi dua ya. Ada Semarang atas dan ada Semarang bawah.
Untuk pusat pemerintahannya ada di Semarang bawah ya teman-teman. Dan dulu juga untuk peninggalan-peninggalan sejarah zaman kolonial juga ada di Semarang bawah. Oke teman-teman, kita sudah sampai Gombel teman-teman. Ini tanjakan Gombelnya. Halo teman-teman, kita sudah sampai Ungaran teman-teman. Jadi eh, jadi tinggal sekitar 40 menit lagi sampai Salatiga. Kontur jalan di Ungaran seperti ini teman-teman. Agak naik turun ya. Di Ungaran ini juga berada di bawah kaki Gunung Ungaran. Jadi ya gak gitu dingin tapi lumayan sih teman-teman. Kalau di pagi hari atau siang hari kalian bisa melihat di kanan jalan itu Gunung Ungaran ya. Oh teman-teman, sudah sampai Bawen teman-teman. Jadi ini turunan Bawen. Kita santai aja di sini teman-teman. Karena lumayan banyak kecelakaan di sini teman-teman. Sampai di pertigaan Bawen sini ada tugunya. Tugu peringatan kecelakaan ya teman-teman ya. Jadi ini turunan lumayan tajam, lumayan panjang ya. Jadi agak bahaya sih di bawah truk-truk besar seperti depan ini. Di pertigaan Bawen ini persimpangan antara ke arah Magelang dan ke arah Solo ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau ke arah Magelang, kalian bisa ambil kanan di depan ini. Kalau kalian mau ke Solo, ke Salatiga, kita lurus teman-teman. Oke, ini terminal Bawen teman-teman. Terminal yang ada servis BRT-nya ya. Jadi di sini masih Kabupaten Semarang teman-teman. Jadi ada angkutan BRT dari Bawen sampai ke Semarang Tawang. Jadi kalian kalau mau naik kereta, kalian bisa naik dari terminal Bawen itu
dengan BRT ya. Ini kita sudah menuju Tuntang teman-teman. Jadi kita ini kanan kiri melewati perkebunan coklat ya. Jadi kanan kiri kita ini adalah tanaman-tanaman coklat dan kopi. Oke, selamat datang di Salatiga teman-teman. Akhirnya setelah 15 jam di jalan ya, sampai juga di Salatiga. Jadi ini sekitar 21.45 teman-teman. 21.45 sampai di Salatiga. Jadi di total untuk perjalanan di total untuk berkendaranya mungkin sekitar 12 jam ya teman-teman. Karena kita tadi istirahat, kalau di total mungkin sekitar 3 jaman total. Sekitar 3 jam teman-teman untuk istirahatnya. Begini teman-teman, untuk jalan masuk ke Salatiga ya. Udara udah nggak sedingin dulu sih teman-teman. Ketika mungkin 20 tahun yang lalu tuh di sini masih dingin teman-teman. Kalau ini sih biasa aja sih. Oke teman-teman, kita closing di sini ya teman-teman, karena kita juga udah sampai ke Salatiga. Jadi selama perjalanan kita ya menyenangkan sih teman-teman. Walaupun memang lumayan capek karena 15 jam di jalan ya. Tapi overall menyenangkan sih. Untuk perjalanannya tidak ada hujan dan tidak ada kendala juga di jalan. Walaupun banyak perbaikan jalan, tapi masih oke lah teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan sudah mengikuti sampai dari Bekasi sampai ke Salatiga ini. Kita sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan komen and like ya. Oke teman-teman, sampai di sini. Bye bye teman-teman, dan tunggu video selanjutnya.